myself anymore. Halo para supe, sebuah film horor yang berjudul Demon Eye 1 ini menceritakan bagaimana teror wanita yang dulunya dianggap penyihir dan dibakar hidup-hidup. Dia meninggalkan sebuah jimat yang dapat mengabulkan semua keinginan. Namun sebagai gantinya, orang yang meminta akan mengalami sebuah penderitaan. Film ini diawali dari John yang berusaha menghubungi anak perempuannya yang bernama Sadie. Hubungan mereka berdua tak begitu baik mengingat Sadie mempunyai sebuah trauma dengan ayahnya ketika masih kecil. Sadie menanyakan kenapa ada suara rantai yang diseret di lantai. Namun John kebingungan karena dia tak mendengar apa-apa. Dia mencoba mengeceknya dan terdengar seperti suara erangan anjing besar. Tiba-tiba dia ketakutan. John mengatakan kepada anaknya kalau dirinya harus pergi. John sendiri mendengar suara aneh dan dia mengeceknya ke lantai atas. Dan ketika masuk ke dalam kamar Sadie waktu masih kecil, ada boneka bayi yang menangis. Selain itu, di tumpukan boneka ada tangan yang bergerak. John yang menariknya terkejut karena itu hanyalah potongan tangan dengan darah yang masih keluar. Suara anjing kembali muncul. John berteriak untuk tidak mengganggu putrinya. Dia segera menuju ke lantai atas dan gantung diri. Berganti ke beberapa hari kemudian, Sadie datang ke rumah ayahnya karena ibunya menyuruh untuk menjual rumah itu. Dia menemukan beberapa boneka masa kecilnya yang berada di luar rumah. Di dalam rumah sendiri masih ada beberapa coretan kenangan Sadie waktu masih kecil. Dia menyiapkan makanan dan heran dengan CCTV yang ada di dapur. Tiba-tiba, seorang pria bernama Dan masuk ke dalam. Tentu itu mengejutkannya. Dia memperkenalkan diri sebagai rekan kerja John yang sebelumnya, dan John juga telah memberikan kunci rumah itu. Sadie pun menanyakan kenapa ada CCTV di mana-mana. Namun sayangnya Dan tidak mempunyai info mengenai itu. Dia pun menanyakan apakah Sadie datang karena ingin melamar pekerjaan. Dia menjelaskan kalau John sudah menyiapkan sebuah pekerjaan sebagai fotografer jika anaknya datang ke tempatnya. Sadie sendiri sedikit tertarik dan memberikan sebuah kartu nama untuk wawancara. Sadie meminta kunci rumah kepada Dan agar dia tidak masuk sembarangan lagi. Rumah masa kecil Sadie, bahkan kamera juga ada di kamar mandi. Sadie selalu teringat akan ketakutan masa kecilnya. Dia mempunyai trauma yang tak bisa dilupakan. Sadie juga menemukan ruang kontrol CCTV. Ketika dia hendak memeriksa beberapa rekaman, listrik mati dengan sendirinya. Sadie pun mendengar suara bayi dari boneka miliknya dahulu. Dia mengambil boneka itu dan memeluknya. Teringat kenangannya ketika dulu masih kecil. Hari berikutnya, Sadie mencoba untuk mendatangi Tony. Dia adalah atasan dari Dan yang menawarkan pekerjaan. Tony sebenarnya sudah tahu kalau Sadie akan datang karena John sebelumnya sudah bercerita. Beberapa berkas hasil foto miliknya juga diperlihatkan agar tak terlihat seperti nepotisme. Sadie sendiri diterima dengan mudah. Pekerjaan itu bisa menjadi alasan dia untuk tinggal lebih lama karena sebenarnya ibunya sendiri tak suka kalau Sadie berlama-lama di tempat itu. Tony sendiri sebenarnya mengatakan kalau perusahaan hampir bangkrut dan mungkin hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Dia menerima Sadie karena mempunyai hutang budi pada John yang pernah menyelamatkan perusahaan dengan liputannya. Sebuah liputan mengenai Demon Eye dan juga teror jejak kaki anjing. Tony sendiri menanyakan kenapa John bunuh diri. Namun dia tidak mempunyai jawaban dan hanya mengira kalau John mempunyai kanker. Sadie akan dipasangkan dengan Dan. Dan sendiri sebelumnya adalah partner dari John. Sadie masuk ke dalam ruangan ketika Dan dan Faye tengah bercinta. Ya, mereka bercinta di kantor dan di saat jam kerja. Terjadi sedikit aksi canggung ketika mereka bertiga bertemu. Faye pun memperkenalkan diri dan segera kembali untuk bekerja. Sadie menanyakan kepada Dan siapa pelacur itu. Namun Dan menjawab kalau itu adalah tunangannya. Situasi mereka berdua menjadi semakin canggung.
Tony menelpon Dan dan menyuruhnya untuk mencari cerita lagi tentang Demon Eye. Dia dan Sadie pun akhirnya pergi untuk menggali cerita dari orang yang bernama Craig. Dalam perjalanan, Sadie terkejut dengan pemandangan indah yang disajikan. Namun, menurut Dan semua itu hanyalah tanah terkutuk yang dipenuhi dengan iblis. Ada sebuah api yang menyala di atas bukit. Namun, hal aneh terjadi. Ketika Sadie menfoto itu, kameranya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Untungnya, dia membawa baterai cadangan. Dan menanyakan cerita tentang mitos gadis yang terbakar kepada Craig. Namun, Craig tak mau menceritakan hal itu. Dia malah mengatakan kalau tahu siapa yang mempunyai Demon Eye. Sadie yang melihat foto-foto sebelumnya kembali menemukan kejanggalan. Dalam api yang dia foto, terlihat seorang gadis dalam kobaran itu. Namun itu bisa menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada tangan yang mencekik dan itu membuatnya terkejut. Craig sendiri ternyata mengenal Sadie karena dia adalah teman dari John. Dia juga mengatakan suatu kebetulan dan berpartner dengan Sadie. Craig juga mengatakan sesuatu yang membuat Sadie mengingat masa lalunya. Dia juga mengatakan kalau John bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Mereka berdua pun pergi dan kembali ke rumah Sadie. Sadie mempunyai trauma di mana dia bisa melihat setan dan untuk menghindari itu, dia harus meminum beberapa obat. Selain itu, Sadie mempunyai penyakit kejiwaan di mana dia sangat menyukai untuk menyakiti dirinya sendiri dan memarahi dan memperingatkan Sadie untuk tidak bersikap seperti itu ketika bekerja. Dia juga mengatakan mungkin bagi Sadie pekerjaannya saat ini hanyalah iseng. Namun baginya itu adalah karir yang dia punya. Sadie sempat mempertanyakan apakah benar ayahnya dibunuh. Sayangnya Dan tidak mempunyai petunjuk sama sekali. Dia pun mengajak Sadie untuk nyimeng guna mengenang kematian John. Tanpa sengaja, Sadie menemukan sebuah buku namun di dalamnya seperti ada medali berbentuk mata. Dia tak mempedulikan itu dan segera mengembalikannya. Sadie yang penasaran pun menanyakan tentang cerita gadis yang terbakar itu kepada Dan. Sembari nyimeng, Dan mulai menceritakan asal-usul gadis yang terbakar itu. Dimulai dari tahun 1851, ada seorang penenun muda yang bernama Sally yang terbangun dari tidurnya karena suara anjing. Sally terbangun dan tiba-tiba membuat sebuah mata dari kaleng, Demon Eye. Benda itu menjadi sebuah jimat. Dan menurut Sally, itu datang dari Tuhan. Sosok itu berbicara kepada Sally dan mengatakan kalau warga akan mati karena kelaparan jika mereka tidak segera bertobat. Bertobat dari perbuatan judi, mabuk, dan seks bebas. Warga tentu tak percaya, namun omongan Sally terbukti. Sayangnya, dia dianggap penyihir dan dibawa ke atas bukit. Matanya pun dicongkel yang kemudian dia dibakar hidup-hidup bersama dengan anjingnya. Setelah sekian lama, jimat itu akhirnya ditemukan dan orang menganggap kalau itu adalah sebuah penyebab dari sepinya bisnis di wilayah itu. Dan mengatakan kalau siapa saja yang mempunyai jimat itu, semua keinginannya akan terkabul. Namun harus dibayar dengan sebuah kesulitan atau penderitaan. Sadie sendiri tidak percaya dengan cerita rakyat seperti itu. Dia pun menanyakan kepada Dan, seandainya jimat itu ada, Dan akan meminta apa? Namun Dan tidak memberitahu. Sadie pun mencium Dan berusaha untuk menggodanya. Namun Dan merasa bersalah kalau mereka bercinta. Dia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Sadie sendiri merasa kesal karena tak jadi bercinta dengan Dan. Dia melempar semua benda dan jimat yang ada di buku itu dikeluarkannya. Tiba-tiba listrik kembali mati. Sadie menuju ke lantai atas dan ada sesuatu yang mengikutinya. Sadie menemukan boneka bayi yang menangis. Sadie merasa frustasi dan gangguan kejiwaannya kumat kembali. Dia berniat untuk menggunting kulit tangannya, namun niat itu diurungkan dan mencoba untuk mengendalikan dirinya. Karena tak menemukan cerita, Dan berniat untuk membuat cerita itu kalau ada seorang pendaki yang melihat penampakan. Dan modelnya sendiri adalah Faye. Namun sepertinya Sadie mabuk. Selain itu, dia juga melihat penampakan dari kameranya.
Mereka bertiga pun kembali ke kantor, namun sayangnya tidak ada hasil sama sekali. Ada sebuah foto Faye yang dicoret di bagian mukanya. Selain itu, ada foto Sadie yang tengah memegangi perut besarnya dan di jarinya ada gunting. Tony pun menanyakan hasilnya, namun Dan mencoba untuk membuat alasan lain guna melindungi Sadie. Faye pun membuli Sadie dengan menyuruhnya untuk kembali ke Amerika karena orang gendut tak diterima di sini. Tentu Sadie merasa kesal dan pergi meninggalkan Faye. Ketika Dan mendekat, Faye menciumnya. Dia melakukan itu agar Sadie merasa panas. Sadie sendiri pun akhirnya mengeluarkan Demon Eye dan sepertinya dia meminta agar Dan bisa bersamanya. Dan tiba-tiba Dan langsung mengajaknya untuk pergi dan menyampaikan Faye tunangannya. Dan mengajak Sadie untuk pulang ke rumahnya. Di sana ibunya Dan mengatakan kalau dia sudah mengenal ayah Sadie dari lama. Sadie juga melihat foto ibunya dan ibu dari Dan. Sementara Dan sendiri diperingatkan oleh ibunya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun ibunya tak setuju kalau Dan bersama dengan Sadie. Sadie sendiri mendengar suara longlongan anjing dan ada tangan yang hendak menangkapnya. Mereka berdua pun pergi menuju ke rumah Sadie. Sadie menanyakan apa yang Dan dan ibunya bicarakan, namun Dan menolak untuk memberitahu. Dia pun meminta izin untuk menginap di sana karena harus menyelesaikan cerita itu. Sadie pun menyetujuinya. Dan kemudian mencari berkas dan info mengenai gadis yang terbakar, sementara Sadie sendiri pergi mandi dan menemukan suatu hal yang aneh. Dia segera mengecek video yang ada di CCTV. Ada sebuah video tentang John yang memasang kamera. Alasan dia memasang CCTV adalah agar tidak dianggap gila. John sepertinya berusaha untuk membuktikan sesuatu. Video kedua, John mengatakan kalau ada sesuatu di sini. Dia mengira kalau itu adalah Dan atau Craig. Namun ketika dihampiri, ada penampakan dan suara anjing. Di video lain, John frustasi karena dia dihantui. Dia mengatakan kalau wujudnya terus berubah-ubah. Dia meyakini kalau Demon Eye bekerja. Yang dia inginkan adalah supaya bisa keluarganya kembali. Kamera di kamar mandi Sadie yang sebelumnya ditutupi oleh handuk terbuka dengan sendirinya. Namun Sadie seolah menggoda. Sepertinya dia tahu kalau Dan mengamati dari CCTV. Tiba-tiba Sadie menarik sebuah rambut dan ternyata dia mengangkat sebuah kepala manusia. Listrik kembali padam dengan sendirinya. Dan segera melihat Sadie yang kebingungan. Dia mengecek dalam bak mandi namun tak menemukan apa-apa. Sadie juga berusaha untuk menutupi keberadaan jimat itu. Sadie yang berada di dalam kamarnya mengamati jimat itu, seolah itu sudah mengikat pada dirinya. Dan pun masuk dan mengatakan jika Sadie membutuhkan sesuatu untuk tak segan menceritakan kepadanya. Sadie seolah menggoda Dan untuk menggarapnya. Mereka berdua pun saling bercerita. Sadie memberitahu masalah yang dia alami. Dia mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah gangguan kejiwaan. Psikolog memberitahu kalau Sadie mengalami ketakutan yang sangat hebat. Sebelum umur 16 tahun, dia harus meminum banyak obat yang mengakibatkan dirinya menjadi sangat gemuk. Bahkan di sekolah dia menjadi sulit berbaur. Selain itu, Sadie memberitahu kalau dia bisa melihat makhluk lain dan dia sendiri tak tahu makhluk apa itu. Obat itu juga membantunya untuk mencegah penglihatan tersebut. Ketika dia bercerita tentang ayahnya, Sadie teringat traumanya waktu kecil di rumah itu. Dia melihat suatu hal yang mengerikan. Akhirnya mereka berdua pun saling berciuman namun Dan menolak untuk bercinta. Sadie bermimpi buruk. Ada makhluk yang menyerangnya dan ketika dia bangun, pahanya sudah ada luka seperti bekas cakaran kuku. Selain itu, Dan juga sudah pergi berangkat kerja karena Faye membutuhkannya. Ibunya pun menelpon dan menanyakan kabarnya dan juga rumah yang sudah dipasarkan atau belum. Sadie menjawab kalau dia akan tinggal lebih lama di rumah itu karena melihat sebuah kesempatan. Dia pun berangkat menuju kantornya menggunakan taksi. Sadie menanyakan kepada sopir tentang cerita gadis yang terbakar.
Sopir itu memberitahu kalau ada seorang yang tahu makam dari gadis itu. Dia adalah Craig. Orang-orang mengatakan kalau Craig yang menggali dan menemukan Demon Eye itu. Sesampainya di kantor, Sadie langsung ditagih oleh Tony tentang cerita yang dia kerjakan. Namun Sadie tak mendapatkan apa-apa. Tony memberi Sadie satu kesempatan untuk menyelesaikan ceritanya. Karena jika tidak, maka dia akan memecatnya. Sadie pun menanyakan keberadaan Dan dan ternyata Dan sudah berada di rumah Craig. Namun ketika Sadie menghampiri Dan, Craig tidak ada di rumahnya. Mereka berdua pun menemui Craig di sebuah bar. Sadie kembali menanyakan tentang ayahnya, namun hal itu dicegah oleh Dan. Craig meminta bir kepada Dan jika dia menginginkan ceritanya. Craig pun memberitahu kepada Sadie kalau dia yang membunuh John dengan cara memberikan Demon Eye padanya. Craig sendiri tahu kalau Demon Eye dibawa oleh Sadie. Craig mengatakan kalau pemilik asli Demon Eye menyuruhnya untuk mencongkel matanya. Dia pun mengatakan bisa menghentikan gadis yang terbakar itu asalkan Demon Eye dikembalikan. Sayangnya Sadie terus mengelak dan ketika dia hendak pergi, pengunjung bar berubah menjadi wajah yang terbakar. Sadie pun pergi ke kantornya dan berniat untuk menyembunyikan Demon Eye itu. Tiba-tiba, Faye masuk dan menanyakan Sadie yang tidur dengan Dan. Sadie mengiyakannya namun dia tidak bercinta. Faye sendiri marah dan mengatakan kalau dirinya sudah hamil. Dia juga menyuruh Sadie untuk pulang dan gantung diri saja seperti ayahnya. Tak terima dengan perkataan itu, Sadie kembali mengambil Demon Eye dan membuat sebuah permintaan. Permintaan di mana dia menginginkan Faye untuk mati. Dan ketika dirinya pulang, Faye mengalami gangguan. Ada suara tangis bayi dan sesuatu mendorongnya hingga jatuh dan mati. Sadie yang pulang ke rumah terkejut karena Dan sudah berada di sana. Sadie meminta Dan agar tak menolaknya lagi untuk bercinta. Akhirnya celana mulai dilepas. Belum sempat masuk, tiba-tiba Craig malah menodongkan pistolnya dan menyerang mereka berdua. Craig pun menunjukkan sebuah video di mana John mengalami gangguan dan dia sudah tidak tahan. Selain itu, dia memberitahu kalau Craig menemukan kuburan gadis terbakar dan memberikan kalung itu padanya. Dia tak tahu maksud Craig memberikan kalung itu. Yang dia inginkan hanyalah keluarganya bisa kembali. Craig membangunkan Dan. Sadie sendiri sadar kalau yang dulu dia lihat waktu kecil adalah Craig dan ayahnya yang sedang melakukan ritual. Craig menjelaskan kalau waktu itu mereka sedang mencari sebuah jawaban. Selain itu, keinginan John sudah terpenuhi di mana kedua anaknya berkumpul. Sadie pun menanyakan apa maksud dari perkataan Craig, yang ternyata Dan adalah kakaknya dari ibu yang berbeda. Kemungkinan John berselingkuh dengan ibu Dan dan mempunyai anak sebelum Sadie lahir. Sadie yang mendengar hal itu pun terkejut. Bahkan Dan yang sudah tahu tetap ingin menggarap Sadie yang notabene adalah adiknya. Dia ingin melakukan itu karena sebelumnya tak pernah saling kenal. Dan sendiri bisa melakukan hal itu karena Sadie yang meminta pada Demon Eye untuk bisa merasakan sentuhan dari Dan. Dan itu sudah terkabul. Craig pun menanyakan lokasi Demon Eye itu. Dia menginginkan mata setan itu kembali. Sadie pun berbohong dan mengatakan kalau itu ada di kamar atas. Segera Craig menuju ke sana. Sadie sendiri menyuruh kakaknya untuk berusaha melepas ikatan. Namun ketika terlepas, Dan masih ingin menggarap Sadie. Craig sendiri diserang oleh setan pemilik jimat itu. Sadie berusaha untuk keluar dan dia menyuruh Dan untuk mengembalikan jimat itu ke makam Sally, sang pemilik asli jimat tersebut. Muncul banyak sekali setan yang mengganggu Sadie. Dia diperlihatkan beberapa hal, mulai dari dirinya yang masih gendut hingga penampakan Sally. Craig ternyata masih hidup. Dia mengatakan kalau mereka harus menebus dosa yang telah dilakukan, dan dia sendiri pun bunuh diri. Dan yang sudah mencapai bukit, dia segera mencari makam dari gadis yang terbakar. Muncul penampakan yang kemudian membunuh Dan. Sadie mengalami gangguan lain. Sosok setan yang menyerupai Faye menyalahkannya karena dia telah membunuh bayinya.
Selain itu, ada penampakan ayahnya yang gantung diri. Ayahnya itu mengatakan kalau setan yang mengikutinya menginginkan mata Sadie. Setan Sally mulai mendekat dan akhirnya Sadie melukai matanya sendiri dengan menancapkan matanya ke gunting. Hari berikutnya Tony datang. Dia menawarkan uang yang banyak jika Sadie mau membagi kisahnya. Namun Sadie tidak tertarik dan lebih memilih untuk kembali ke Amerika. Sopir taksi yang membawa tas pun menemukan medali yang jatuh. Sebuah jimat yang sudah dikembalikan oleh Dan namun kembali lagi ke Sadie. Dia pun menyuruh untuk memasukkan kembali ke dalam tas. Sadie pun akhirnya kembali ke Amerika. Ya, sebuah benda yang bisa mengabulkan keinginan. Namun sebagai gantinya harus ada yang dikorbankan berupa rasa sakit. Sadie kehilangan 2 bola matanya karena dia telah melakukan 2 buah permintaan. Sadie mengambil kalung itu kembali karena sepertinya dia tahu cara menggunakannya. Karena dia mempunyai penyakit kejiwaan di mana dia bisa senang dengan melukai dirinya sendiri, maka di setiap permintaan dia akan menggoreskan luka dan darahnya akan diberikan sebagai sebuah persembahan. Mungkin dia meminta matanya untuk sembuh. Demon Eye. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa.